Bagi Bayu, lari bukan sekadar olahraga, tapi satu-satunya cara untuk pergi dari kemiskinan. Setiap pagi, sebelum fajar menyentuh atap seng rumahnya yang bocor, Bayu sudah melesat di jalanan aspal dengan sepatu lari yang solnya sudah menipis, bahkan jempol kakinya sering mengintip keluar. Suatu hari, pelatih atletik di sekolahnya memberitahu bahwa ada seleksi beasiswa atlet nasional di ibu kota. Pemenangnya akan dikirim ke luar negeri dan seluruh biaya sekolah ditanggung, kata Pak Anwar. Mata Bayu berbinar, inilah tiketnya untuk membantu ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci. Namun, binar itu meredup saat ia membaca formulir pendaftaran. Ada biaya registrasi, biaya transportasi ke luar kota, dan syarat peralatan yang standar. Totalnya hampir setara dengan 2 bulan gaji ibunya. Malamnya, Bayu mendengar ibunya menghitung uang receh di atas meja kayu. "Ibu usahakan ya, B," bisik ibunya pelan, seolah tahu apa yang dipikirkan anaknya. Bayu merasa sesak. Ia hampir merobek formulir itu karena tak tega melihat punggung ibunya yang semakin membungkuk. Bayu tidak menyerah begitu saja. Selama 2 minggu, ia melakukan apa saja. Menjadi kuli panggul di pasar setiap jam 4 pagi. Mengumpulkan botol plastik bekas setelah pulang sekolah. Menjual gorengan buatan ibunya ke teman-teman sekelas. Teman-temannya sering mengejek baunya yang keringatan. Tapi Bayu hanya fokus pada satu hal, garis finish. Hari keberangkatan tiba, uang yang terkumpul pas-pasan. Ia berangkat menggunakan bus ekonomi paling murah dan hanya membawa sepasang sepatu lamanya yang sudah dilem berkali-kali. Di stadion, ia tampak kontras dengan peserta lain yang memakai sepatu bermerek terbaru. Namun, saat pistol start berbunyi, bukan merek sepatu yang menentukan, melainkan rasa lapar akan masa depan. Bayu berlari seolah-olah ia sedang mengejar nyawa ibunya. Bayu memang tidak menjadi nomor 1, ia finish di posisi kedua. Namun, dedikasinya menarik perhatian pengamat bakat. Ia tetap mendapatkan beasiswa karena catatan waktunya yang luar biasa meski hanya menggunakan sepatu rusak. Mimpi mungkin terhalang biaya, tapi kerja keras tidak bisa dibeli dengan uang. Beasiswa itu membuka pintu ke dunia yang sama sekali berbeda bagi Bayu. Ia pindah ke ibu kota, tinggal di asrama atlet, dan berlatih di fasilitas modern. Awalnya, ia merasa sangat kecil. Teman-temannya berasal dari keluarga berada, dengan sepatu lari yang berkilau dan cerita liburan ke luar negeri. Peralatan baru, nutrisi yang teratur, dan pelatih profesional membuat catatan waktu Bayu semakin membaik. Namun, adaptasi tidak hanya tentang fisik. Ia harus belajar berbicara dengan percaya diri, menyesuaikan diri dengan jadwal yang ketat, dan menghadapi tekanan untuk selalu berprestasi. Beberapa senior bahkan meremehkannya. "Anak kampung dengan sepatu butut itu, jangan harap bisa bertahan lama," bisik mereka suatu hari di ruang ganti. Bayu hanya menunduk, tapi kata-kata itu justru menjadi bahan bakar di setiap langkah larinya. Ia berlari bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan. Setiap akhir pekan, Bayu menelepon ibunya. Suara ibunya selalu memberinya kekuatan. "Bagaimana kabarmu, nak? Jangan lupa makan yang banyak ya," kata ibunya, suaranya terdengar lelah. "Iya, Bu, di sini enak, makanannya banyak. Ibu jangan terlalu capek, ya. Nanti kalau Bayu sudah sukses, ibu tidak perlu kerja lagi." Di ujung telepon, Bayu bisa mendengar isak tangis samar ibunya, yang dengan cepat diubah menjadi tawa kecil. "Dasar anak ini, selalu saja mimpi. Sudah, belajar yang benar saja ya." 3 tahun berlalu, Bayu, si anak dengan sepatu bolong, kini berdiri di podium ajang atletik internasional, mengalungkan medali perak di lehernya. Ia tidak meraih emas, tetapi ia telah melampaui segala ekspektasinya. Kameramen menyorotnya, wartawan berebut mewawancarainya. Ia berbicara tentang disiplin, kerja keras, dan dukungan tak terbatas dari ibunya. Setibanya di tanah air, hal pertama yang ia lakukan adalah pulang. Bus yang dulu ia tumpangi kini terasa lebih nyaman. Sampai di rumah, ia melihat ibunya yang menua, masih mencuci pakaian. Kali ini, bukan uang hasil lombanya yang ia berikan, melainkan kunci sebuah rumah baru di pinggir kota. "Ini rumah ibu, Bu," kata Bayu, suaranya tercekat. "Ibu tidak perlu kerja lagi." Ibunya menangis terharu, memeluk Bayu erat-erat. Di depan rumah itu, Bayu melihat sepatu lari lamanya yang usang, tergantung di dinding sebagai kenangan.
Sepatu itu telah mengantarnya jauh, dari jalanan aspal yang retak hingga ke podium dunia. Pesan cerita, mimpi memang membutuhkan sayap, tetapi juga membutuhkan kaki yang kuat untuk melangkah di atas kenyataan.